Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sinta Yunita. Saya akan mempresentasikan mengenai communication atau komunikasi. Komunikasi sangatlah penting di zaman sekarang dan harus dilatih mulai sejak dini. Komunikasi merupakan keterampilan dasar, yaitu menyampaikan dan menerima pesan secara efektif, yang menjadikan fondasi pembelajaran empatik, inklusi, dan adaptif. Hal tersebut akan mendukung dalam relasi positif pada lingkungan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perkembangan keterampilan komunikasi harus dilakukan sejak usia dini. Sangat berpengaruh pada kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungan, mengekspresikan perasaan, serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketika komunikasi bisa diajarkan sesuai dengan usianya, maka anak itu akan lebih nyaman dan cepat mencerna pembelajaran dengan baik. Spektrum komunikasi, di sini komunikasi di PAUD mencakup interaksi guru, anak, dan orang tua, serta lingkungan. Lingkungan ini ada lingkungan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bahkan bentuknya ada yang verbal, non-verbal, digital, serta interpersonal yang bersama-sama menciptakan suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna. Ketika pembelajaran sudah bermakna, maka akan selalu diingat oleh peserta didik. Dan itu akan berdampak pada masa yang akan datang. Pada bentuknya, verbal terlihat ketika guru memberikan instruksi. Contoh, tolong ambilkan penghapus papan tulis. Maka anak tersebut akan mencerna dengan baik untuk mengambil penghapus tersebut, tahu bentuk penghapus papan tulis, dan mengambilnya dan membawanya kepada guru yang meminta tolong. Dan jangan lupa untuk guru mengucapkan terima kasih supaya anak tahu jika hal tersebut sudah diapresiasi dan anak bisa berinteraksi menjawabnya dengan sama-sama. Selanjutnya, bercerita. Dengan bercerita, itu akan membuat anak menjadi lebih pintar dalam berkomunikasi, memahami setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada cerita tersebut secara runtut, atau berdialog. Ketika bentuk komunikasinya nonverbal, itu terlihat dari tampak wajahnya, terlihat senangkah, terlihat sedih, atau terlihat marah. Intonasi suara itu juga sangat mempengaruhi. Contoh, ketika guru meminta tolong dengan suara yang lembut, itu akan membuat peserta didik akan merasa aman dan nyaman. Tolong nak, ambilkan penghapus papan tulis. Nah, kalau guru tersebut menggunakan intonasi yang tinggi, nada yang tinggi, tolong, maka anak tersebut akan kaget dan takut seperti dimarahi. Gerakan tubuh itu juga sangat mempengaruhi. Digital ini bisa memanfaatkan dari WhatsApp, Google Meet, atau media sosial. Setelah itu, ada bentuk komunikasi interpersonal, terbantu dari hubungan dua arah yang penuh empati dengan anak, orang tua, atau rekan guru.
Kompetensi komunikasi ini ada 4. Empati, kejelasan, adaptabilitas, literasi digital. Pada empati, guru perlu memahami perasaan dan kebutuhan anak maupun orang tua tanpa menghakimi. Kejelasan, bahasa harus singkat, konkret, dan mudah dipahami anak usia dini. Adaptabilitas, guru dituntut fleksibel, menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya dan kondisi anak. Literasi digital, guru perlu cakap menggunakan media digital secara etis, menjaga privasi data anak, dan memilih media sesuai dengan usianya. Teknik komunikasi efektif itu ada pada bahasa sederhana dan visual, ekspresi positif dan bahasa tubuh, komunikasi 2 arah, dan media digital humanis. Di sini kalau bahasa sederhana visual itu seperti kata-katanya lebih singkat dan ringkas, serta harus jelas. Harus ada alat peraganya juga supaya mendukung dari anak usia dini dapat memahami dengan baik. Dan ekspresinya itu harus yang jelas. Senyuman, kontak mata, intonasi lembut yang membuat anak-anak merasa aman dan dekat. Bahasa tubuh juga sangat diperlukan. Komunikasi 2 arah ini seperti bertanya atau berpendapat, bahkan mengapresiasi suatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh anak-anak ketika dia mengalami hal yang positif dan bisa memberikan saran yang membangun untuk karakter anak tersebut di kemudian hari. Media digital humanis memanfaatkan WhatsApp atau Google Meet secara etis, menjaga privasi dan tetap ramah dalam interaksi. Strategi pengembangan komunikasi ini ada kompetensi dasar lewat role play, micro teaching, dan simulasi. Dan memanfaatkan seperti WhatsApp, Google Meet, atau media sosial untuk informasi dan interaksi edukatif dengan orang tua. Dengan demikian, orang tua juga akan tahu bagaimana perkembangan anak-anaknya di PAUD. Komunikasi inklusif dengan bahasa yang ramah anak, empatik, tanpa label negatif agar anak-anak merasa dihargai. Kolaborasi profesional itu ada pada diskusi tim guru atau komunitas untuk berbagi praktik baik dan memperkaya strategi komunikasi. Pada media kreatif berupa video, cerita interaktif, atau visual yang membuat anak-anak tertarik dan mudah memahami dan dapat diingat oleh anak-anak. Pentingnya keterampilan komunikasi guru PAUD. Keterampilan komunikasi menjadi fondasi utama pembelajaran di era Society 5.0. Bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan membangun empati, kolaborasi, dan kedekatan dengan anak-anak serta orang tua. Penguasaan berbagai bentuk komunikasi serta strategi berbasis empati, teknologi, dan kolaborasi membantu guru menghadirkan suasana belajar yang inklusif, suasana belajar yang inklusif sekaligus menyiapkan generasi yang adaptif di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.